Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Berjumpa kembali lagi bersama aku Lalahia di channel Serem Midnight. Aduh, hari ini aku sangat deg-degan banget teman-teman karena aku bertemu dengan Kakak Ria. Halo Kakak. Halo. Seneng banget Kak aku bisa kesini. Alhamdulillah. Makasih juga Kak Ria udah izinin Lala buat silaturahmi datang ke sini ya. Nih buat teman-teman Serem Midnight mungkin udah ada yang tahu ya siapa sih Kakak Ria ini gitu. Siapa ya gitu. Siapa ya? Kira-kira Kakak mau sapa-sapa nggak nih? Halo. Serem Midnight, teman-teman Serem Midnight. Siapa? Ada yang kenal aku? Pasti dibilangnya tukang nyantet, mantan dukun santet. Ya. Gimana, kita mau bahas apa nih, La? Cerita-cerita apa nih? Cerita apa nih gitu. Jadi pertamanya ini Lala pengen nanya tentang Teteh gimana sih kok bisa kepikiran untuk menjadi dukun santet? Kalau awal kepikiran itu sebenarnya kan karena aku dendam, marah, emosi, terus ngerasa nggak adil sama keadaan hidup aku. Apalagi ditambah yang merasakan hidup juga nggak enak itu almarhum papaku. Karena saat di situasi pada kemarin atau saat aku masih mau zaman jahiliyah, mau bergelut di dunia ilmu hitam itu, aku ada konflik sama mamaku kan. Kalau ditanya mamanya sampai sekarang masih hidup ya, kalau sekarang mah sudah baik-baik aja sama mama. Jadi aku nggak tahu lagi caranya buat menyelesaikan masalah aku dengan mama kayak gimana. Aku ngerasa aku sama papaku dibuang, tambah lagi papaku dalam keadaan stroke. Nah akhirnya aku cerita sama guru silatku. Nah guru silatku kebetulan ngajak aku untuk silaturahmi lah, sowan ke rumah guru besar di padepokannya guru silatku itu. Nah kita sebut aja nih, kita mau ke rumah Abah ya kan. Nah kita ke tempat Abah, saat itu curhatlah cerita. Nah guru silatku itu bilang kalau aku ini murid perempuan satu-satunya di padepokannya dia. Terus udah kayak gitu ngabdinya udah dari dia SMP. Memang aku kan SMP kan, dari SMP. Terus cerita ada masalah apa. Terus aku ceritain lah masalah kronologis keluarga aku kayak gimana. Terus aku minta solusi. Ternyata solusi yang dikasih sama Abah ini, gimana caranya aku membalas semua rasa sakit hati aku ke semua ke semua orang yang pernah nyakitin aku, baik itu keluarga ataupun temen aku. Namanya menyakiti tanpa menyentuh, kata dia gitu. Terus akhirnya mulai dari situ aku bilang prosesnya kayak gimana, dijelasin lah detailnya. Prosesnya itu nanti kita akan ada mandi, berendam, bla bla, diceritain. Terus waktunya berapa, selama 41 hari. Wah, saya harus ngomong dulu sama papaku. Nah di situ aku pulang ke rumah, balik ke Jakarta karena kebetulan rumah Abah ini ada di Jawa Barat lah gitu. Terus saya ke rumah papa, ketemu, saya ceritain kalau saya mau kerja. Saya nggak bilang yang aneh-aneh. Saya mau kerja, kayaknya satu bulanan aku bakalan dioper keluar kota gitu. Terus akhirnya papaku aku suruh pulang ke Cirebon. Nah disitulah mulai deh aku balik ke sana untuk ritual-ritualnya. Dan itu ya kan selama Teteh ya melakukan hal seperti itu, aku mau tanya, itu bener gak sih Teteh itu minta bantuan dari sosok-sosok astral untuk melakukannya? Kalau untuk minta bantuan saat aku lagi latihan awal itu kan ada latihannya tuh. Kita latihan itu 3 hari. Itu nggak minta siapa-siapa. Sampai akhirnya aku terjun 41 hari di dalam telaga. Itu semedi lah kalau kita bilang. Karena tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tapi itu hanya baca jampe atau baca ajian yang guru saya kasih. Kayak puasa dong ya, jatuh gak makan gak minum. Puasa mati geni gak sih? Kalau mati geni kan memang di dalam satu ruangan yang kosong. Kalau ini kan di tempat yang terbuka juga gitu. Tapi masih ada nyangkutnya ke mati geni, karena ini puasanya batiniah juga, jadi lahir batin. Terus udah kayak gitu di dalam waktu yang ibaratnya terlalu panjang. Tapi di setiap malam-malam ganjil inilah kejadian-kejadiannya. Kayak ibaratnya kalau ketemu sosok kayaknya setiap malam itu selalu. Tapi di malam-malam ganjil mau ke akhir, jadi 23 sampai ke sini tuh udah mulai ekstrim-ekstrim parah. Sampai akhirnya
aku tahu ada satu sosok yang memang itu yang selalu terlihat besar, tapi konteks tidak meminta sama mereka. Mereka hanya sebagai ujian aku kalau ketemu mereka. Tapi di saat sudah selesai 40 hari itu, barulah ada satu iblis di mana cara mengundangnya kita diajarin, terus cara kita untuk berterima kasih sama apa ya pencapaian yang udah kita dapat itu diajarin gitu. Jadi lebih ke kayak kita punya iblis yang diajak kerja sama lah. Tuh. Jadi kayak dia tuh tahu ya, maksudnya walaupun kita orangnya seperti apa, dia tetap mau ngajarin, mau ngebantu juga kayak gitu ya. Ya karena bedanya iblis dengan iblis yang lain sama iblis yang saya anut itu, memang ini tugasnya dia mematikan nyawa orang untuk makanannya dia, ibaratnya gitu. Jadi tumbal yang harus dilakuin sama kita itu ya untuk nanti minta makanan, ya dia yang minta gitu. Tapi kita kan dapetnya effortnya lain. Ya apa yang kita mau itu dapetin. Kayak ya kita kaya, kita bisa nyakitin orang yang kita mau. Ya apapun itu kejahatan saat itu ya bisa tercapai lah gitu. Nah, terus kan selama ya kalau dibilang kan Teteh memang di dunia spiritualnya seperti ini. Nah, itu kan banyak di luaran orang-orang tuh yang masa sih gue nggak percaya nih sama itu. Tuh bisa dijelasin nggak santet itu bisa berjalannya tuh lewat apa gitu loh. Kalau memang saya sudah pernah bilang sebelum ada kasus apapun itu, saya masih baru untuk di dunia YouTuber, dunia konten kreator aja saya sudah pernah bilang kalau santet itu pertama kali muncul lewat energi dulu. Nggak ada tuh langsung ucuk-ucuk tuh tiba-tiba lu ngeliat setan gitu, nggak ada. Energi di mana memang santet itu kan fisiknya kita disakitin. Beda sama kita bahas guna-guna. Kalau guna-guna memang makhluk astralnya yang kita suruh. Untuk apa? Lama-lama bersemayam di badan manusia itu. Tujuannya untuk apa? Biar dia ngerasa kesurupan terus-menerus sampai akhirnya sakit-sakit. Kan mentalnya juga yang sakit. Gitu. Nah, kalau untuk orang yang gini lah, percaya nggak sama ilmu goib? Enggak, gue masuknya pakai logika dan lain-lain. Kepercayaan orang itu masing-masing lah. Kayak Teteh nggak suka game. Jadi orang mau jelasin sekarang orang lagi booming game ini game itu, Teteh cuma bilang nggak ngerti, nggak paham ya. Terus kayak misalnya Teteh hal-hal kecil deh, mau ngedit YouTube atau kita mau live, Teteh tuh gaptek gitu kan. Maksudnya minta tolong bantuan orang lain. Nah, kepercayaan orang itu kan masing-masing. Maksudnya kesukaan orang itu masing-masing, suka dan sukarnya orang itu masing-masing. Nah, Teteh suka ngerti dengan ilmu teknologi. Memang kalau orang bilang gaptek lu ya, tapi sekarang udah enggak. Karena belajar ya kan, mau belajar, tapi kan itu teknologi. Nah, kalau beda sama di alam goib, beda sama spiritualis. Kalau yang saya mau itu sebenarnya sekarang spiritualis dari hati ke hati lah. Spiritualis yang orang datang, kita kasih jamuan buat dia, kita kasih obat buat dia itu yang hatinya dia tenang. Kayak kita ajarin, oh ternyata kamu sholatnya masih bolong ya, coba deh seminggu ini kita rapin sholatnya, pola tidurnya kita rapihin, makanannya, mentalnya kita rapin. Coba deh, pasti pas baca zikir itu udah enak. Nanti airnya itu diminum pas lagi zikiran, biar jadi obat di badan, jadi di mulut energi kita ngucap juga ya. Jadi nggak yang semata-mata kita hai enggak juga gitu. Karena kebanyakan orang yang datang ke sini kan karena dia nggak ada teman ngobrol, terus bingung sama pasangannya kayak gimana, ditinggal sama pasangannya, sakit yang sudah ke dokter berkali-kali, bahkan berganti-ganti rumah sakit, belum ada sembuhnya, masih ingin menanyakan. Karena tradisi kebanyakan di Indonesia itu kalau tidak di medis ya non medis gitu. Iya sih ya, karena kan memang Teteh ini terkenalnya seperti itu. Makanya kadang ada beberapa ya orang yang mungkin dari subscribernya Sermitnek kayak yang alah ini mah pembodohan, ini mah bohong atau apa segala macam. Nah kan kalau Teteh sendiri nih, untuk menanggapi pandangan Teteh sama orang yang dikasih kelebihan tuh seperti apa sih? Kalau untuk menanggapi orang yang punya kelebihan ya, yang penting gunakan kelebihannya untuk yang baik-baik dan tidak merugikan orang lain. Udah itu aja. Iya sih, soalnya juga ya kalau aku lihat cerita-ceritanya Teteh kan udah sering banget nih diundang ke Denny Sumargo, terus ada yang di podcastnya Om Deddy Kombuzer juga ya kan. Itu kan
mengenai hal-hal Mm-mm. itu, dan aku sempet ya melihat ceritanya walaupun itu sekilas ya kan, dan aku juga nggak bisa mengingat, aku gampang lupa orangnya. Itu ada sedihnya juga kan kisahnya Teteh tuh seperti apa gitu. Nah, dan kalau boleh tahu nih, sebelum Teteh jadi dukun, itu Teteh pasti apa udah pernah ngalamin hal-hal mistis atau gimana? Kalau untuk hal-hal mistis kayaknya keluarga saya itu hal biasa. Karena saya kan memang dari keluarga dari apa ya, rakyat jelata yang masih mengayomi tradisi gitu. Kayak ibaratnya saya masih ada ruatan lah, saya masih ada kalau misalnya apes, abis apes udah barang-barang yang kita kayak Buang contoh gitu. kecelakaan dibuang, taburin kembang gitu. Ya kita masih pakai tradisi-tradisi itulah gitu. Terus udah kayak gitu, yang lebih kental sih sebenarnya karena pergaulan. Iya, benar. Kenapa saya bilang karena pergaulan? Walaupun orang tua saya dua-duanya tahu dengan dunia goib. Kayak contohnya kakek saya juga dulu meninggalnya awalnya sakit diteluh sama orang, terus lama kelamaan akhirnya kita periksa ke dokter, terus ada juga penyakit medisnya, dia nggak kuat kan, dua-duanya dia rasain gitu. Terus keluarga dari papaku yang kental banget dua ilmu bahasanya, yang satu ada yang rajin banget ibadahnya, tapi ada beberapa kakaknya papaku yang suka kayak main keris, mandi di sana, mandi di sini, belajar ilmu kanuragan ini itu gitu. Nah, tapi aku nggak begitu yang namanya diblas sama keluarga, karena mereka semua nganggap ya aku udah dari kecil udah punya teman ngobrol, terus bisa ngeliat. Jadi mereka tuh nggak yang lo harus jadi ini ya, atau lo gini-gini, enggak. Tapi aku malah bisa itu karena pergaulan aku. Nah, di saat aku SMP mulai rasa sakit hati sama temen karena dibully, dihina, bla bla. Akhirnya aku ikut lah temanku ngajakin silat. Nah, disitulah aku baru belajar wapak, ilmu kebal. Berarti sama ya, kalau orang yang memang dikasih kelebihan atau bisa disebut dia punya keistimewaan dari Tuhan, itu pasti selalu ujung-ujungnya dibully ya. Tapi kenapa? Padahal ini kan jatuhnya kayak bener-bener keistimewaan dari Tuhan, karena kita selama dilahirkan ke bumi pun kita nggak minta gitu loh. Tapi memang udah jalannya Tuhan. Tapi kenapa orang masih bilang, Allah itu mah bukan keistimewaan, itu mah inilah segala macem kayak gitu. Tapi kalau di SMP aku nggak pernah dibully karena itu. Aku dibully karena miskinnya, nggak mampu. Karena kan keluarga aku memang nggak mampu. Terus udah kayak gitu sekolah aku cukup baik, ya sekolah favorit saat itu. Tapi kelas teman-teman aku juga nggak tahu kenapa dia nggak suka gitu. Pokoknya baik di depan terus belakang kayak narik dasiku, minta uang, ngolekin dan segala macam. Tapi mereka nggak pernah tahu kalau aku bisa, karena aku umpetin itu semuanya. Jadi gini lah, kalau Teteh itu tipikal yang nggak mau di jalan pun Teteh ngeliat apapun Teteh nggak, Nggak ya, enggak, Teteh biasa diemin aja, aja gitu ya. udah bodo amat. Kecuali gini, kenapa penelusuran harus ada saya mediasi? Karena saya nggak mau megang mediumisasi orang. Jadi saya nggak mau orang lain yang jadi kru mediumisasi, karena takutnya di saat saya belum melihat benar detil orang itu ternyata dia pura-pura kesurupan. Nah itu kan image saya jadi buruk. Lebih baik bisa nggak bisa, ada nggak ada setan yang tempat saya penelusuran, ya udah adanya begitu gitu. Kalau emang ada kesurupan yang saya aja mendingan yang masukin mereka ke tubuh saya bisa ngeluarin sendiri. Kalau orang lain saya nggak mau ngerepotin orang lain. Jadi kalau pas tahu rasanya dibully tentang kemampuan kita itu baru sekarang. Kalau dulu nggak pernah, karena orang-orang itu tahu aku itu nggak banyak ngomong kalau dulu. Terus iya banyolnya aku sama teman deket aku, tukang ketawa, tukang berantem, bahasanya begitu. Terus ya layaknya aku tuh anak perempuan yang tomboy. Iya, tomboy ya. Saat aku masuk di dunia YouTuber jadi narasumber juga di channel Prasojo Muhammad itu, aku viral bukan karena Ria mantan dukun santet, tapi karena doa Nabi Yunus yang aku sampein. Jadi gimana orang mau lepasin santet, ada doa yang paling mujarab. Jangan cari yang lain-lain. Doa ini dulu aja yang kita amalin, istiqomahin. Istiqomah itu kan dilakukan secara terus-menerus. Di istiqomahin bacaan la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzolimin. Itu viralnya. Jadi kalau dibilang lu viral juga gara-gara jadi mantan dukun santet, salah. Pertama kali karena itu doa itu. Jadi naik, terus akhirnya banyak yang menanyakan bagaimana
cara aku keluar dari ilmu hitam dan bagaimana kisah aku keluar dari ilmu hitam Dan gitulah. langsung rame yang nanya kayak gitu. Nah, terus kan ini ya Teh, emang bener sih, pas kadang aku juga suka baca dalam hati, kadang papi juga sama, tiap kalau habis sholat itu selalu jikir, selalu baca yang tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin, karena kan memang bener-bener buat orang yang zolim ya kan gitu. Jadi kita percaya aja, kita serahin ke Allah itu buat orang yang seperti itu. Terus kita juga minta sama Allah supaya dilindungin ya Iya, kan dari dijauhkan orang. dari orang-orang zolim. Heeh. Nah, terus kan ini Teh. Teteh kan tadi bilang katanya sudah apa? Bisa hijrah gitu kan ya. Nah, itu kalau boleh tahu bisa hijrah tuh karena apa? Apa dapat teguran kah atau apa gitu? Kalau yang saya tahu memang itu saat saya perang. Jadi ada klien saya bilang kalau saya sudah berhasil bikin targetnya dia itu lumpuh. Tapi selama 2 minggu setelah dia laporan itu, dia datang lagi kalau ini orang dibawa ke kampungnya. Nah, saya nggak tahu, dia juga belum ngomong sama saya kampungnya di mana. Habis dia ngomong satu malam besoknya, nah itu tragedi bagi saya udah bukan bencana besar lagi. Mungkin Tuhan turunkan hidayah di situ karena beberapa kendi saya atau bejana saya itu pecah. Dan yang terakhir tuh ngakibatin satu rumah praktek saya itu kebakaran. Nah, udah setelah kebakaran, saya rasa semua badan saya memang kayak orang kebakar, emang rasa panas gitu. Cuma gitu. pingsan nggak sadar di belakang tempat praktek saya ada sumur. Di situ saya dibangunin sama anak kecil, terus ngomong, ibu itu orang baik. Ibu harus balik jadi orang baik. Udah. Terus saya ditemuin sama anak kecil, sama bapak-bapak naik motor, kayaknya dia lagi entah nyari rumput, entah mau ngapain, saya nggak tahu. Pokoknya saya dibawa ke rumahnya dia. Ada satu hari saya diobatin karena saya ngerasa tetap panas, saya mau pulang. Terus saya suruh naik angkot di deket kayak pertigaan ada pohon gitu, saya suruh tunggu di situ. Saya naiklah tuh mobil itu, memang cuma saya sendiri doang sama supirnya. Katanya udah dibayar sama yang nganterin saya itu. Sama si bapak yang itu. Bapak itu. Saya pulang, tapi tetangga saya tuh bilang selama ngelihat saya pulang ke rumah itu nggak naik mobil, tapi saya lari katanya. Nah, udah nyampe rumah, saya mimpi. Saat nyampe rumah, malah di rumah itu saya mimpi kalau ada kakek-kakek tua, tinggi, kurus, terus telinganya bolong gitu, kayak ada piercingan bolong. Nah, dia banyak tatonya. Terus dia ngomong kalau kamu memang orang baik, ya sudah bertobatlah, baru saya maafkan gitu. Terus saya nggak mau, tetap saya mau ngelakuin apa yang saya mau lakuin gitu. Terus besoknya saya rasa badan saya ini panas, makin panas. Tapi saya kepengen banget ke tempat praktek saya, karena saya mau tahu gimana keadaan anak buah saya, gimana keadaan tempat itu. Akhirnya saya nekat, badan lagi nggak enak, saya nyewa bajai. Kan kalau dulu masih ada bajai kan, saya pakai bajai ke sana karena kan saya nggak bisa bawa motor kan. Naik kendaraan itu ke sana, nyampe sana ya emang udah nggak ada tempat saya, udah tinggal Udah serpihan ludes gitu doang ya. gitu. Terus saya juga nggak ngelihat anak-anak buah saya kemana saat itu, nggak ada itu kabar juga. Anak buahnya kalau boleh tahu gaib atau apa Teh? Enggak, orang. Oh, orang. Saya kan punya 4-5 anak buah, tapi saat di situ cuma tinggal berempat. Nah, yang 2 itu setahu saya memang lari kan, karena begitu ada kebakaran kan, ledakan bakaran. Nah, yang satunya ini saya nyariin. Kayaknya sih dia mati di dalam karena kan dia di dalam ruangan. Nah, Sampai apa? itu nggak ketemu gitu maksudnya. Pokoknya nyampe sana ya udah rata sama ya bekas kebakar gimana sih? Iya. Udah, saya nggak mau nanya gimana takutnya nanti ada laporan warga apa gimana kan, malah jadi keramaian gitu Iya. kan. Saya langsung pulang lagi. Pulang itu saya minta ampun, badan saya ini panas banget. Terus tiap malam itu mata saya kayak ditonjok, kayak dipukul, kayak dikasih tongkat gitu, kayak dijejek ditumbuk ya gitu. sih, kayak dijepit Sakit gitu. banget. Terus disitulah papa saya mulai kayak, udahlah tobat, sudahlah berlaku baik. Tapi saya nggak mau, saya masih bisa kok buat ngelawan orang ini gitu. Tapi saya mikir, ya
alat-alat saya nggak ada, saya harus beli gitu kan. Tapi itu nggak lama sih, niat itu cuma ada 2 sampai 3 minggu. Saya tetap kekeh mau balik lagi, mau gitu ya. lanjut lagi. Tapi lebih mikirin saya rasa sakit yang gimana orang nggak pernah tahu. Kalau di atas kepala saya itu, saya melihat 1 jengkal di atas kepala saya itu ada pusaran api. Ih, Dan itu panas aja udah. Jadi rasanya pengen mandi pakai air, terus disiramin air, terus bahkan pas perjalanan saya mau ke tempat praktek saya nengokin itu, saya tuh pas hari itu tuh kayak, duh gue nyampe nggak nih kesana, malah mati di jalan gitu. Karena sebelumnya pas saya ditemuin sama anak kecil di dekat sumur, itu saya masuk ke satu ruangan yang memang cuma saya doang yang bisa masuk situ. Tapi karena posisinya sudah kebakar jadi bisa kebuka. Itu kan udah ngebul banget. Iya. Nah di situ saya sempetin buat beberapa mecahin kendi-kendi yang ada di sana gitu. Itu kendi-kendi itu dari Sukma. Oh, dipecahin itu untuk apa? Ya siapa tahu itu berguna lah buat banyak orang. Tapi kan saat itu saya nggak mikirin apa-apa, yang penting saya pecahin semuanya. Saya juga takut ada orang yang melihat itu kan. Akhirnya dipecahin semuanya sama saya. Dan saat saya datang kedua kalinya, itu kendi itu semua udah pecah semuanya. Yang saya feeling saya cuma gini, wah anak buah gue kesini, tapi kita belum kontekan handphone. Tapi sampai sekarang malah nggak ada sama sekali kabar. Sampai sekarang ini. Nggak ada kabar. Udah kayak gitu, saya dituntun sama papa saya tetap nggak mau. Saya bertahan sampai kurang lebih 6 bulan Waduh. untuk tidak mau sama sekali mengucap 2 kalimat syahadat atau saya bertobat. Saya nggak mau. Sampai akhirnya tiap hari papa saya cuma ngelantunin ayat suci Al-Quran. Saya nggak kerja sama sekali. Sampai akhirnya uang simpenan saya juga udah habis begitu aja. Terus malam itu saya tidur tapi setengah sadar karena sambil ngerasain badan gak enak. Yang tadinya dari kaki sampai kepala sekarang tinggal di bagian paha sampai kepala. Jadi kaki ini udah mulai enakan. Oh, udah mulai enak ya. Terus saya dengar pecutan kenceng banget kayak geluduk. Terus ada suara bergema, itu kenceng banget di telinga saya. Mandro buka, saya langsung kebangun. Nah pas kebangun saya cari papa saya lagi sholat di belakang. Saya nangis di pelukannya, saya peluk, terus saya ceritain apa yang saya dengar. Akhirnya papa saya bilang mau nggak tobat gitu. Terus aku diem ada cukup lama sambil nangis, ayo papa bantuin. Akhirnya saya mau dibantuin ngucap 2 kalimat syahadat. 5 kali nggak bisa, yang ke-6 kalinya bisa. Ke-6 kali, alhamdulillah ya dibantuin sama papa gitu. Itu serem banget teh, sampai nggak kebayang sih suara. Jangan bayangin Tapi nggak. karena teteh cerita, jadi kayak Lala ini kan ngikut ke dalam cerita gitu, kayak itu aku cuman sedih aja sih. Ya karena gimana ya, kita tuh nggak pernah tahu hidayah itu datang kapan. Kita juga nggak pernah tahu yang namanya Tuhan kasih jalan keluar itu dengan caranya gimana. Kalau seandainya saat itu saya tidak kuat, mungkin memang dan Tuhan juga menentukan kematian saya di situ, saya mati dengan kafir. Iya, itu aku, iya maksudnya itu jangankan suara yang teteh bilang suara pecut gitu ya, aku aja ngedenger suara geledek aja udah takutnya minta ampun. Dan itu benar-benar sih pas teteh tadi ngomong Mandro buka tuh kayak nyentuh ke hati tuh. Aduh nyes banget, kayak nggak sih, langsung ditanya kayak kasarnya siapa Tuhan kayak gitu. Aduh ya Allah langsung. Ya tapi untungnya ya papa ngebantu, dan memang Allah ngasih kesempatan untuk teteh supaya papa mau nangis ya. Hah? Nangis dong. Kan saya yang cerita, kenapa kamu yang nangis? Ada tisu. Tenang ya. Ya teman-teman, ada nangis sedikit soalnya aku masuk ke dalam cerita teteh, dan di situ aku kayak apa jatuhnya mungkin kayak flashback sedikit ya, karena kan emang mungkin kalau orang yang seperti ini kita bisa ke bawah ya teh ya. Mungkin kalau misalkan nanti teteh ngajak atau ada tamu siapa atau ada narasumber siapa yang punya kemampuan seperti ini, mungkin bisa seperti itu juga, dia ngelihat di mana teteh kayak yang proses bener-bener sampai kayak mau tobat gitu loh. Terus di situ juga ya proses ngomong syahadatnya juga teteh kan sembari kayak sesenggukan gitu, nggak tahu lah pokoknya dikasih lihat
itu aja nangis, jadi sedih gitu. Ya nggak apa-apa. Aku tuh udah puluhan kali mungkin kalau ke setiap podcast atau aku diundang di TV, setiap bahas papa tuh pasti selalu nangis. Tapi banyak momen juga sudah mulai kuat karena aku yakin papaku juga bangga dengan aku yang sekarang, aku yang sudah mulai memiliki hidupan yang baik karena aku sudah punya suami yang baik. Saat itu kan mantan suamiku, aku pernah divorce kan, mantan suamiku kurang baik untuk aku, tidak bisa mengimami, tidak bisa jadi kepala rumah tangga yang baik. Kalau sekarang kan beda. Beda. Tambah lagi aku sudah punya anak, terus punya baby, ya. suamiku juga punya usaha yang banyak ngebantu aku gitu. Jadi banyak banget yang bisa aku ambil gini. Udahlah kalau nangis terus kasihan papa gitu. Tapi memang beberapa lokasi atau beberapa podcast pun aku nggak bisa nahan. Kayak tadi aku ada tamu pun itu dia bilang gini, ternyata dengerin lu cerita itu gue cuma bilang sedih banget jadi Teria ya saat kehilangan papanya. Pas bokap gue meninggal kayak dunia saat itu berhenti gitu. Hancur, Nah saya bilang saya cuma sempetin keluar rumah, keluar pintu. Saya pas papa saya mau dipocongin tuh, mau ditutup mukanya, saya bilang jangan tunggu dulu, tunggu. Saya elap semua mata saya ciumin, terus saya keluar pintu sedikit gitu, keluar terus saya teriak sekenceng-kencengnya papa, saya pingsan. Jadi bagi saya memang papa itu apa ya, bukan lagi cinta pertama saya. Jadi saat itu bener-bener orang yang ngebantuin saya, manusia di dunia ini yang tahu cerita saya cuma papa doang. Iya benar ya. Karena memang di situ papa juga yang untuk ibaratnya masih menerima teteh dengan sabar. Karena kan teteh masih tambeng nih kasarnya kan, masih bebel. Ntar dulu masih mau lanjut. Akhirnya sampailah teteh sendiri mendengar kalimat itu. Akhirnya papa teteh untuk ngebantu ngucapin kalimat syahadat, ya akhirnya udah, ya itu benar-benar bikin ini sih ya, orang tua tuh jadi kayak ngerasa apalagi kita anak perempuan kan dosanya masih ditanggung kan sama itu, sama orang tua, jadi kayak ngerasa ngeplong gak sih kayak gitu. Nah terus kan ini teh pas setelah teteh udah hijrah itu aku mau nanya, kan pasti teteh juga ada sosok-sosok gaibnya kan itu. Nah itu pada kemana itu teh? Apa dia masih ngikut atau dibuang gitu aja? Saya kan dari 2016 ke 17 itu karena kan prosesinya itu dari 2016 mau akhir, karena selama 6 bulan sampai 2017 awal itu sudah mulai apa ya, menuju ke istiqomah. Jadi dari 2017 akhir saya mulai bisa benar-benar yakin untuk lurus. Jadi sekian bulan itu aku belajarnya di rumah aja, nggak mau ketahuan banyak orang. Kalau ketemu sama temen aku juga biasa aja gitu, ketemu temen di rumah. Sampai akhirnya ada satu acara maulid aku belajar pakai hijab yang bener-bener syar'i gitu. Aku sama syar'i lama banget karena pas giliran kerja di satu perusahaan boleh pakai kerudung tapi jangan syar'i. Akhirnya aku pakai kerudung yang begini aja gitu. Biasa, ya? Itu prosesnya memang panjang banget, sampai aku kan pernah di pondok pesantren, pembersihan badan. Jadi menurut aku energi negatif dari mereka itu udah cukup lama hilang. Terus kalau bahasanya gini, tapi aku bisa ngelihat di badan teteh masih ada gini. Energi itu kan kita yang mainin. Ada nggak adanya mereka pasti ada. Sekarang kalau kita belajar dari SD sampai kuliah atau dari SD sampai SMA, tiba-tiba kita di SMA ada pelajaran 2x2, nggak mungkin dong pelajaran di SD itu kita lupa. Nah karena kita nginget, kita ngafal, akhirnya kita tahu. Sama kayak energi yang di badan, kalau misalnya emang dia ada, dia bentuknya memang wah iya memang dia besar, tapi bagi saya nggak ada energi yang terbesar kecuali energi saya dengan doa saya. Udah. Iya berarti emang udah pure ya. Mereka itu udah nggak ada lagi, tapi mungkin mereka masih mengingat teteh gitu. Masih ada, mungkin ada nggak yang pernah tiba-tiba datang gitu kayak lu inget gak gue nih, masih kayak sapa-sapa gitu? Enggak. Bagi saya apa, setan itu bukan teman, jin itu bukan teman. Adanya mereka nggak ada yang mereka. Saya gini, saya itu harus ditakutin sama mereka, bukan saya takut sama mereka. Jadi kalau ada pun ngelihat, kayaknya bagi saya jago juga dia untuk menanyakan kabar saya, itu aja. Jadi nggak ada setan yang berani nyapa saya kayaknya. Iya nggak ada yang ini. Raja jin tuh gitu. Iya. Terus apa lagi ya nih?
teman-teman, karena pengalaman Kak Arya nih banyak banget. Kalau kita jabarin semuanya, 3 hari 3 malam nih kayaknya nih sama Kak Arya. Nah, mungkin cukup ya Pi ya. Buat teman-teman Serem Midnight juga yang nonton video ini, ambil positifnya. Maaf ya kalau misalkan kayak akunya yang grogi ketemu Teteh gitu, sampai tadi itu bener-bener kayak ya Allah sedih gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba begitu. Emang aneh sih Lala mah ya kan. Enggak kok, enggak aneh. Ceritanya aja. Ini aku kalau ceritain papa emang banyak orang yang agak sedikit sensitif dengan cerita aku, karena orang nggak ada yang ngerti lah perasaan cinta pertama itu ya memang berhak dimilikin papaku gitu. Perjuangan sih. Nah, kira-kira dari Teteh nih ya, ada pesan-pesannya nggak untuk teman-teman Serem Midnight atau buat penonton-penonton yang di luar sana masih nggak percaya atau bilang itu tahayul, percaya ini musyrik ini, ada pesan-pesannya nggak? Kalau untuk orang yang tidak percaya dengan bahasa itu cuma mitos, nggak fakta, itu mah cuma ibaratnya tahayulan zaman dulu ini segala macam, nggak apa-apa. Yang penting kita punya adabnya. Kalau misalnya memang nggak percaya, kayak misal tahayulnya di mana nih, kita lagi di hutan terus kita teriak-teriakan, ya itu nggak boleh karena kan kita punya adabnya gitu. Jadi apapun yang kalian tahu tentang hal goib itu bukan dijadikan patokan hidup, bukan dijadikan patokan untuk kita berpikir oh Tuhan aja goib, kita harus percaya. Tidak boleh juga untuk dipercayai, karena banyak orang yang menyalahgunakan kata-kata percaya. Lebih baik imani agamamu, imani ketuhananmu, belajar ibadah dulu, belajar buat berpikir positif, berdamai sama hati. Insya Allah yang namanya goib itu akan kamu lihat, tapi sebagai hidayah, bukan sebagai penyakit gitu. Jadi percuma lah kita mau ngomong kayak gimana pun ke orang, orang yang tidak punya pengalaman keluarga atau hidup di dalam ilmu goib dan tidak ada respect dan respon untuk gue ya nggak percaya, nggak mau percaya, dan kayaknya itu hal yang bukan gue banget gitu. Gue harus percaya itu, ya nggak apa-apa, biarin aja ya. Balik lagi dengan passion. Teteh sukanya berhijab, Lala belum. Siapa tahu Lala nantinya mau hijaban. Kan kita nggak ada yang tahu, bener nggak? Tahu kedepannya seperti apa. Itu passion aja. Kita anggapnya sekarang kan udah zamannya milenial, Gen Z itu lebih kritis banget, tapi mageran. Ya kritis doang nih, tapi kalau diajak jalan nggak mau. Ntar dulu deh, 5 menit lagi gitu. Jadi daripada kita debat untuk memberitahu goib itu seperti apa, lebih baik duduk manis, diam, biar ibadah. Karena belum tentu yang nyolek kita, yang nyakitin kita, yang menghina kita, amal ibadahnya dan adabnya dia lebih bagus dibanding kita gitu. Karena kan kasarnya seperti ini tuh hanya cangkang nggak sih? Ya kan cuman cangkang doang kita nih sebenarnya. Kita kan sedalam-dalamnya lautan manusia bisa nyelamin, tapi sedalam-dalamnya hati manusia tuh nggak bisa yang tahu ya. Nggak ada yang tahu, cuman Tuhan doang yang tahu. Terus terakhir deh nih Teh, sebelum penutupan ya. Teteh kan orang-orang tahu dengan kata yang balik lagi, mantan dukun santet. Terus pasti image-nya seperti itulah ya. Itu cara Teteh untuk nanggepin orang-orang yang ibaratnya ngejudge gitu. Itu gimana tuh Teh? Awalnya pasti emosi karena masih dianggap masa lalu itu masih ada di diri saya, karena mereka lihat figur saya di Ria Puspita Official itu kan ada yang pernah kesurupan, atau di Misteria YouTube saya yang sebelumnya saya ada pengobatan. Mereka masih menganggap saya itu sebagai dukun atau malah menganggap masih menggunakan ilmu santet. Saya tidak pernah peduli dengan kata orang. Karena semakin saya emosi mereka semakin senang. Itu sudah terbukti lah. Semakin saya emosi, saya tersinggung, ternyata itu bumerang juga buat saya. Jadi saya mau ngikutin kata banyak guru-guru saya ngomong, terutama ada guru Habibana almarhum Habibana Hasan Jafar Asgaf selalu ngomong, hiduplah jadi orang baik, biar matinya jadi orang baik. Jangan pedulin orang gak suka sama kita. Yang penting Tuhan kita udah catat, malaikat udah catat, udah diem. Walaupun kasarnya itu orang
ibaratnya udah cerita nih ke ABCD, jelekin Teteh segala macem gitu Nggak ya. peduli. Nggak peduli. Nggak Sama peduli. sih, terus aku juga nggak peduli. Karena kenapa Teteh pernah sakit hati sampai memperdulikan omongan orang lain, akhirnya Teteh menyakiti orang. Nah, kemarin pun ada kondisi di mana saya sakit hati dengan orang lain, akhirnya pembahasan statement saya menyakiti orang lain juga. Tapi di sini kan unsurnya udah beda. Orang malah ngebully saya bukan tentang statement, tapi menghina fisik saya. Bagi saya yang terlihat bodoh itu orang yang menghina fisik saya. Di sini konteksnya apa, tapi menghinanya terlalu jauh. Kayaknya Kemana-mana gitu ya. iya, kayaknya sih mereka udah ngeliatin saya gitu, mau bilang fans tapi agak munafik gitu, yang ngata-ngatain badan saya gendut gitu. Padahal Orang sehat kok. enggak juga sih, saya lagi muslimin. Jadi gara-gara mereka ngomong gendut, jadi saya di endorse gitu. Kan mereka bawa hal baik. Nah sekarang saya udah mau menimpali semuanya itu dengan baik-baik aja. Betul. Jadi ambil contohnya kayak Teteh Ria nih, semakin di ini anggap aja kayak ibaratnya apa ya? Yang peribahasa apa tuh? Lewat gitu, biarin aja ya. Apa sih kok nggak tahu? Kok jadi kesini? Ya, nggak, maksudnya kan anggap aja netizen seperti itu ya Teh ya. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu jangan anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi diemin aja dia. Iya, biarin aja ya, biarin aja. Jadi karena dari situ kan rezeki pada datang ya Teh ya. Kita nggak tahu kan rencana Tuhan tuh seperti apa. Oke, teman-teman, Ser Midnight seru banget kan dengerin ceritanya Karya, walaupun ujungnya nggak jelas tadi barusan. Nah, terima kasih untuk Kak Karya juga ya. Sama-sama Udah Lala. izinin Lala untuk kesini. Barangkali nanti teman-teman Ser Midnight seneng sama kakak. Oke, buat kalian yang punya pengalaman mistis, terus punya cerita-cerita spiritual ya seperti Kak Ria, boleh langsung DM aja ke Instagramnya Serem Midnight. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Tetap support aku terus ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.